Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nitya Suhaya. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, kelas reguler A1 semester 4 dengan mata kuliah Metode Pengembangan Agama dan Moral dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Di video kali ini, saya akan membahas tentang peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. Nah, untuk topik yang akan saya bawa yaitu yang pertama fungsi keluarga, yang kedua pengaruh keluarga terhadap perilaku moral anak, yang ketiga peran keluarga terhadap pembentukan karakter anak. Untuk yang pertama yaitu fungsi keluarga. Keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, pertama-tama anak mendapat pengaruh. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang bersifat informal dan kodrat. Pada keluarga inilah anak mendapat asuhan dari orang tua menuju ke arah perkembangannya. Keluarga menjalankan peranannya sebagai suatu sistem sosial yang dapat membentuk karakter serta moral seorang anak. Keluarga tidak hanya sebuah wadah tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Sebuah keluarga sesungguhnya lebih dari itu. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi anak. Berawal dari keluarga segala sesuatu berkembang. Kemampuan untuk bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, berpendapat, hingga perilaku yang menyimpang. Selanjutnya fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi biologis, yang kedua fungsi psikologis, yang ketiga fungsi reaktif, yang keempat fungsi sosialisasi, yang kelima fungsi ekonomi, yang keenam fungsi pendidikan, dan yang terakhir fungsi ekonomis. Selanjutnya, pengaruh keluarga terhadap perilaku anak, yaitu yang pertama mempengaruhi kepercayaan diri, yang kedua sebagai pembentuk karakter anak, yang ketiga sebagai tempat belajar mendisiplinkan diri, yang keempat menanamkan rasa saling menghormati, yang kelima mengajarkan anak berperilaku sesuai aturan, dan yang terakhir menanamkan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, peran keluarga terhadap pembentukan karakter anak, yaitu peranannya yang pertama, anak harus dibiasakan dengan perbuatan yang baik serta dijauhkan dari perbuatan yang buruk. Hal yang harus ditanamkan dalam diri anak yaitu sifat-sifat pemberani, sabar, dan rendah hati. Lalu yang kedua yaitu orang tua tidak boleh berkata kasar atau umpatan dan celaan di depan anak. Karena kebiasaan orang tua yang berkata atau berbicara kasar di depan anak dapat menyebabkan anak menirunya. Karena itu, orang tua harus dapat mengendalikan emosinya saat berada di dekat anak. Yang ketiga, yaitu karakter dan perbuatan yang baik pada anak harus didukung agar anak dapat berkembang. Selain itu, anak juga harus selalu dimotivasi untuk berani berbuat baik dan berkarakter mulia. Jika anak telah melakukan perbuatan baik, seharusnya orang tua memberi pujian atau bahkan hadiah agar anak merasa senang dan didukung karena telah melakukan hal yang baik. Hal ini dilakukan agar anak mau melakukan perbuatan baik sehingga anak dapat terbiasa melakukan perbuatan baik. Lalu yang keempat, kepada anak-anak yang sudah mulai remaja hingga dewasa hendaknya diajarkan hukum-hukum syariah dan masalah-masalah keagamaan. Hal ini dilakukan agar anak paham tentang aturan-aturan hidup yang ada. Selain itu, pengetahuan agama juga sangat penting diberikan kepada anak, karena dengan fondasi agama yang kuat sejak kecil, anak tidak akan mudah terpengaruh dengan hal yang dianggap tidak baik atau hal yang dilarang oleh agama. Nah, kesimpulannya yaitu keluarga merupakan salah satu pilar dalam pusat pendidikan karena lingkungan keluarga dapat membentuk baik buruknya manusia dalam berkembang. Melalui pendidikan keluarga pula karena anak dapat terbentuk dengan baik. Dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, lingkungan keluarga menyiapkan dan memberikan pendidikan untuk anak agar menjadi generasi penerus yang terdidik. Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi anak karena lingkungan keluarga dijadikan sebagai sumber pengetahuan anak. Peran keluarga penting untuk menentukan proses pendidikan anak hingga dapat membentuk pola sikap dan pribadi yang baik di lingkungan sekolahnya. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.